Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Gloria Kayen. Shalom saudara seiman dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan betapa baiknya Tuhan kita, sungguh baik dan teramat baik. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari yang baru. Kita ada sampai pada pagi hari ini, semua karena cinta kasih Tuhan. Panggilan berbakti yang terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau masih memberkati setiap kami. Bapa, pagi ini kami mempersembahkan ucapan syukur kami melalui ibadah, pujian, dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati anak-anak-Mu ini yang pada pagi hari ini mengambil bagian dalam pelayanan MC, singer, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau lingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pujian jadikan kami indah mengawali ibadah pada pagi hari ini. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu,
ku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Sebelum kita menerima makanan rohani melalui firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian "Manis Kau Dengar". Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu.
Gadis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Kepada Bapak Gembala, kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita saling mendoakan agar kita semua dalam keadaan baik dan sehat, memuliakan Tuhan dalam langkah hidup kita. Pada pagi hari ini kita bersyukur masih dapat menikmati dan berbakti memuliakan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan pada saat kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami memiliki jaminan keselamatan sehingga kami bersuka cita dan memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini jemaatmu berkumpul bersama untuk berbakti memuliakan Engkau. Dan kami siap untuk belajar firman-Mu, memohon Engkau menolong kami dan memberkati kami pada saat kami belajar firman-Mu. Dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini Minggu tanggal 18 April 2021 menjadi saksi Kristus yang hidup. Nas firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatannya Rasul Yohanes mendapat kesempatan yang sangat membahagiakan meskipun dia dibuang di Pulau Patmos, pembuangan oleh pemerintahan Romawi itu menjadikan dia mendapat kesempatan yang berharga untuk menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesaksian yang dia terima dari Tuhan, kesaksian yang juga dia sampaikan kepada setiap kita jemaatnya, menjadi kesaksian yang memberkati. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, saksi yang setia. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus yang memberikan firman-Nya, yang memberikan tegurannya kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya. Kesaksian tentang Yesus Kristus yang oleh darahnya telah menebus dosa kita. Jadi ini menjadi satu kebahagiaan. Di sisi lain, ketika orang dibuang, kebanyakan orang akan menderita, akan mengalami kesusahan, dan akan meratapi nasibnya, dan bahkan bisa berkata-kata yang jahat. Tetapi Rasul Yohanes, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sehingga perkataannya penuh dengan hormat untuk memuji, memuliakan dia. Tuhan Yesus saksi yang setia. Itulah sebabnya kita juga sebagai jemaatnya menjadi jemaat yang setia. Menjadi saksi Kristus. Kita sebagai muridnya, kita menjadi murid yang setia, yang baik. Sehingga kita memuliakan dia. Menjadi saksi Kristus yang hidup. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah kita melihat, hari ini mudah melihatnya melalui internet ya. Kita bisa melihat bangunan yang sangat megah yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Satu bangunan yang sangat megah. Arsitekturnya sangat hebat pada zamannya. Dan sampai hari ini juga para arsitek memuji karya yang sangat hebat itu. Dan rupanya bangunan yang megah itu dipersembahkan kepada istri yang tercinta, yaitu Ratu Mumtaz Mahal, yang dibangun oleh suaminya untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal. Satu bangunan yang sangat megah menjadi saksi bisu, saksi sejarah akan cinta kasih seorang suami kepada istrinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita banyak menyaksikan di sekitar kita. Ada banyak saksi bisu, ada banyak saksi sejarah. Bisa berupa bangunan, bisa berupa prasasti, bisa berupa tempat yang sangat indah yang dibangun oleh seseorang yang dipersembahkan untuk mengenang orang yang dikasihinya. Kita juga bisa melihat dari contoh sejarah seorang yang bernama Herman Willem Daendels. Karyanya apa di tanah Jawa ini? Dari Anyer sampai Panarukan 1000 kilometer dia bangun jalan. Meskipun pada waktu itu memakan banyak korban karena kerja rodi. Kita bisa lihat suasananya pada waktu itu belum secanggih hari ini peralatan untuk membangun jalan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendapat kesempatan untuk bepergian melewati jalur Anyer Panarukan, jalannya sangat berkelok-kelok dan luar biasa.
pada zamannya dibangun sudah sehebat itu. Apalagi kalau hari ini dengan peralatan yang canggih, dia mungkin lebih hebat lagi membangunnya. Jadi dari karya itu, dari saksi sejarah itu, dari saksi bisu itu kita bisa melihat akan jasa pengorbanan orang-orang, entah jutaan orang yang berkarya di situ, yang harus berkorban jiwa raganya untuk membangun jalan 1000 kilometer. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita juga menyaksikan, kalau saudara berziarah ke makamnya, kita menyaksikan ini bukan hanya sekedar makam yang di keramik atau makam yang dibikin bagus, tetapi di balik itu ada sejarah. Ada orang-orang yang hebat, ada orang-orang yang menunjukkan pengabdiannya, ada orang-orang yang menunjukkan cinta kasihnya. Ini adalah makam nenek saya, makam ibu saya, itu bapak saya ada di situ. Setiap kali saya pulang ke Banyuwangi selalu saya ziarah ke makam nenek saya. Sekitar 1 tahun yang lalu ibu saya meninggal dan sekarang sudah jadi batu nisannya. 2 tahun yang lalu saya dengan ibu saya ketika masih hidup, saya berziarah ke makam nenek saya. Menabur bunga di situ. Bahkan setiap kali saya pulang saya sempatkan untuk ke kuburan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik dari kuburan itu ada sejarahnya. Ada saksi bisu di sana, ada saksi sejarah yang menunjukkan betapa pengorbanan, cinta kasih, segala daya upaya yang sudah dia kerjakan, yang sangat berjasa dalam kehidupan anak cucunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada kedukaan, ada banyak yang membuat kita menjadi mengenang dan akhirnya kita berduka. Wahyu pasal 7 ayat 17 berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kadang-kadang kalau kita mengenang gitu ya, seharusnya kita bisa bikin sesuatu. Kadang-kadang kita bisa memahami segala pergumulan yang dialami oleh orang lain. Bahkan saudara kita. Ini saya membayangkan saja kalau nanti di kekekalannya. Andai kata hari itu saya bisa sedikit mau mengalah, sedikit mau berkorban. Situasi akan berbeda. Kadang-kadang ada air mata yang menetes. Nah, itulah kehidupan. Kehidupan yang kita jalani banyak saksi bisu, banyak saksi sejarah. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita bersedih, kita menyesal. Tetapi puji Tuhan, Allah kita, Allah sumber penghiburan, akan menghapus segala air mata dari mata kita. Itulah sebabnya dalam hidup ini, saudara-saudara, harus berhati-hati. Setiap ada kesempatan, jadikan kesempatan itu anggaplah sebagai satu kesempatan terakhir. Mungkin hari ini kita hanya bisa menyaksikan batu nisan dari orang-orang yang kita kasihi. Mungkin di balik itu ada penyesalan, mengapa aku baru sadar untuk memperhatikannya, untuk memberikan perhatian, untuk mengasihi dia. Tapi sudah tinggal kenangan. Itulah sebabnya setiap kesempatan, anggaplah itu sebagai kesempatan terakhir. Suami istri kadang-kadang ada bentrok, ada berantem, ada salah paham. Tapi kembali lagi untuk saling mengasihi. Anggaplah ini sebagai satu kesempatan terakhir kita bisa melihatnya. Ada banyak contoh kasus di mana suaminya meninggal mendadak, istrinya meninggal mendadak.
Pagi harinya masih sama-sama, malamnya sudah ada kabar dia sudah dipanggil Tuhan. Demikian pula orang tua dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak terlalu keras dengan orang tua. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa memahami orang tua. Tapi padahal dari situasi itu, anak-anak bisa memahami ini situasinya sudah berbeda. Dulu orang tua masih sehat, masih hebat, masih kuat. Ya. Tapi ketika sudah memasuki usia lanjut sudah banyak lupanya. Kadang-kadang anak jengkel, kadang-kadang anak marah. Tidak boleh seperti itu. Anggaplah ini satu kesempatan terakhir untuk bisa merawatnya. Sebab kalau sudah dipanggil Tuhan, apalagi kita sudah berdiri di batu nisannya, ini menjadi satu saksi bisu yang menceritakan banyak hal dari orang-orang yang kita kasihi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini menjadi saksi Kristus yang hidup. Lebih baik mana kita menjadi saksi bisu atau saksi mati, atau menjadi saksi yang hidup. Artinya ketika kita masih hidup, inilah saya dan saudara bisa menunjukkan bahwa kita berguna dan berbuah. Ya memang sih kalau sudah meninggal ada cerita yang bisa kita ingat dari dia. Kita mungkin bisa menceritakan dulu ketika dia masih hidup, dia menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang giat, yang bersemangat. Dia orang yang luar biasa. Tapi ketika kita menyaksikan ketika orang itu masih hidup, wah itu menjadi berkat sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sejarah yang menceritakan banyak hal. Contoh tadi bangunan yang sangat megah, Taj Mahal. Jalur jalan yang dibuat oleh Herman William Daendels, Panarukan, dari Anyer ke Panarukan 1000 kilometer. Dengan pekerja rodi yang sangat luar biasa, berkorban mereka jiwa dan raga bahkan sampai nyawanya. Ada pemakaman yang menceritakan banyak hal dari orang yang sudah meninggal yang kita kasihi. Dan itu menjadi kenangan yang sangat indah. Dan kita hanya bisa meneteskan air mata ketika kita duduk atau berdiri di samping dari pemakaman itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus yang hidup adalah komitmen setiap orang Kristen, setiap kita seharusnya. Bukankah Tuhan kita sudah memberikan satu kesaksian, sudah memberikan contoh teladan. Di ayat yang kelima, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Yesus Kristus saksi yang setia. Saudara bisa merenungkan ketika kita dalam kekekalan yang seharusnya binasa, tetapi Yesus menjadi saksi yang setia. Saksinya bagaimana? Ini hanya kita membayangkan saja. Ketika kita akan dijatuhi hukuman oleh Allah Bapa, maka Yesus Kristus tampil menjadi saksi yang setia. Dia sudah kutanggung dosanya. Dia sudah menerima anak Allah itu. Kasih Allah yang besar itu sudah diterimanya dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penghukuman yang kekal itu bukan karena orang gak ada dosa lagi. Artinya orang itu selama hidupnya di dunia itu banyak amal solehnya, melakukan perintah agama, bahkan sedetil-detilnya dia lakukan. Tetapi terkadang yang menjadi persoalannya itu, dia mau terima enggak hadiah dari Tuhan. Terhadap anakku Yesus Kristus dia mau terima enggak. Itulah yang menjadi saksi yang setia kita. Betapa berat dan besar dosa kita. Tetapi ketika kita di hadapan Allah Bapa, dia menjadi saksi kita yang setia. Dan dia berkata, dia sudah kutanggung dosanya. Dia sudah terima anugerah keselamatan itu.
terhadap pemberian Allah, hadiah yang terbesar dari Allah, dia sudah terima. Ini saya membayangkan ya. Wah, betapa kita bersyukur mempunyai saksi yang setia. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bahkan di kitab Wahyu di pasal 1 ini katakan bahwa oleh darahnya dia sudah menyelesaikan dosa kita. Oleh darahnya itu oleh kematiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus Kristus adalah saksi setia kita? Dan seharusnya saya dan saudara juga menjadi saksi yang hidup atas dia. Menjadi saksi Kristus yang hidup adalah komitmen kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bagaimana mewujudkannya? Berdasarkan kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini, kita bisa melihat ada dua hal. Bagaimana saya dan saudara bisa mewujudkan menjadi saksi Kristus yang hidup, yang setia. Yang pertama, di ayat 1 firman Tuhan berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan, ada kata hamba yang diulang, hambanya, hamba-hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengabdikan bahwa Yesus mati untuk kita, kita adalah hamba dosa yang hidup dibelenggu oleh dosa dengan segala keinginannya. Bahkan kita berada di dalam kerajaan kegelapan secara rohani. Tetapi karena kita menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, melalui pertobatan dan melalui percaya kita, maka saudara-saudara menjadi hambanya. Hamba Yesus Kristus. Jadi untuk mewujudkan saya dan saudara menjadi saksi yang hidup, yaitu tetap setia menjadi hamba Kristus. Yang pertama, tetap setia menjadi hamba Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah juga membuktikan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi yang hidup meskipun mereka sudah meninggal. Mereka menjadi contoh dan teladan meskipun mereka sudah meninggal. Saudara bisa membayangkan pada saat mereka hidup bagaimana hidup mereka mencerminkan sebagai saksi Kristus. Di bagian yang lain firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai 15. Rasul Paulus memberikan salam dan hormatnya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saya dan saudara ini adalah hamba Kristus. Saudara harus camkan itu. Harus tanamkan dalam hati sanubarimu bahwa saya ini hamba Kristus. Bukan lagi hamba dosa. Bukan lagi hamba duniawi dengan segala keinginannya yang menyesatkan. Dengan meyakinkan diri kita sendiri, menanamkan dalam hati nurani kita, aku adalah hamba Yesus Kristus. Sehingga ketika kedagingan, dosa dengan segala rupanya itu mulai mau mencengkeram kita, kita selalu bisa menangkalnya, melawannya. Dengan memperkatakan aku
hamba Kristus. Bahkan dalam pelayanan saya dan saudara, ketika kita menanamkan dalam hati sanubari kita bahwa aku adalah hamba Kristus, maka yang aku layani adalah Yesus Kristus Tuhanku. Dalam perilaku hidupku yang kucerminkan adalah Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Sangat luar biasa ketika Rasul Paulus memuji orang-orang yang dia sebut satu persatu, dan itu kalau didaftarkan lebih banyak lagi, dan seharusnya saya dan saudara juga ada di dalam daftar itu, menambahkan bilangan dari orang-orang sebagai hamba Yesus Kristus. Kitab Roma pasal 16 ayat 1 sampai 15 kita saksikan ya. Ada nama-nama yang disebut dengan salam dan hormat. Ada Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Memang tidak saya bacakan secara keseluruhan, saya ambil yang nama lalu karyanya. Karena Rasul Paulus memujinya. Salam dan hormat kepada saudaraku. Di ayat 3 dikatakan Priskila dan Aquila. Sepasang suami istri. Jadi ini sangat menarik. Sangat memberkati jemaat. Dikatakan bahwa teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Priskila, Aquila. Kadang-kadang disebutnya bolak-balik ya. Aquila, Priskila. Aquila itu suaminya. Jadi yang menarik ketika Rasul Paulus menyebut tentang kepemimpinan, itu Aquila dulu yang disebut. Tetapi ketika menyebut tentang pelayanan di dalam jemaat, itu Priskila yang disebut. Ini bukan tanpa maksud, tetapi mengandung satu maksud yang jemaat sudah tahu pada waktu itu, dan kita seharusnya juga tahu. Berkaitan dengan kepemimpinan suami yang harus maju. Berkaitan dengan penata layanan istri yang harus maju. Supaya seimbang, jangan dibalik-balik yang memimpin istrinya, yang suaminya tidak memimpin. Menyerahkan, seolah-olah menyerah, oke kamu saja yang memimpin. Tapi Paulus menunjukkan yang beda. Kita lihat di ayat 5 ada nama yang disebut, ada Epenetus. Saudara yang kekasih yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Wah, ini luar biasa ini. Di dalam pelayanan yang berat masih ada buah pelayanan. Sama ketika saya sebagai gembala menyebut buah pelayanan yang pertama. Orang yang pertama kali saya baptis saya masih ingat. Saya sebut namanya. Dan Rasul Paulus memuji itu. Wah, luar biasa ini. Ada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ada Adronikus, ada Yunias. Yaitu 7. Yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bahkan ada yang sudah Kristen duluan sebelum Paulus. Di ayat 8 ada Ampliatus yang kukasih dalam Tuhan. Ayat 9 Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus dan Stakis yang kukasih. Ada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Ada Aristobulus, ada Herodion, Narkisus yang ada dalam Tuhan. Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Waduh, kita menjadi terhibur. Menyaksikan ada orang-orang yang mau melayani Tuhan menjadi hamba Kristus. Sampai digambarkan membanting tulang. Membanting tulang itu satu gambaran yang orang yang melayani Tuhan sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Sampai membanting tulang. Ya. Luar biasa. Saya menyaksikan banyak hamba-hamba Tuhan. Para gembala sidang yang melayani Tuhan. Mulai awal pelayanan sampai dia emeritus tetap setia di dalam jemaat itu. Dan dia menjadi saksi sejarah yang masih hidup. Jadi kalau dia sudah dipanggil Tuhan, dia bisa menceritakan lebih banyak lagi orang-orang yang menyaksikan pelayanannya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa itu sangat luar biasa pelayanan kita. Pelayanan yang memberkati, pelayanan yang berbuah, pelayanan yang menjadikan orang-orang itu menjadi orang-orang yang berguna. Ada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ada Rufus, ya 13 ayat 14, Ansinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Julia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Wah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini kalau didaftarkan lagi dan nama saudara diurutkan di bawahnya dan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa untuk pelayanan Tuhan. Nanti ditambahkan lagi di bawahnya nama siapa. Dan bukankah ini satu kebahagiaan? Menjadi hamba Kristus. Menjadi pelayannya. Ini yang bisa kita kerjakan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Di dalam kehidupan saya dan saudara yang sangat singkat ini di dunia ini. Tetapi Rasul Yohanes memberikan satu pujian, satu peneguhan bahwa yang kita layani adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita melayani Dia. Saya dan saudara melayani Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, yang Alfa dan Omega. Yang sudah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi kita ini ada dasar melayani Dia, bukan asal melayani tanpa pengetahuan. Tanpa pengertian, bahkan disinggung oleh Rasul Paulus, ada orang-orang yang melayani Tuhan tanpa pengertian, akhirnya dia melakukannya dengan kebenarannya sendiri, bukan seperti itu. Mengapa saudara menjadi hamba Kristus? Karena Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang sudah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan bahkan yang paling dahsyat adalah Dia sudah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kepada Dia, Allah yang kita kenal. Paulus pernah berkhotbah di Athena dengan memberikan pendahuluan, hai orang-orang Athena, engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal. Kepada Allah yang tidak dikenal saja, orang yang sudah percaya kepada Allah yang tidak kenalnya, dia bisa melakukan sehebat-hebatnya, apalagi kita menyembah Allah yang kita kenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi saksi Kristus yang hidup? Yang kedua, berguna bagi jemaatnya. Di ayat 4 di dalam kitab Wahyu pasal 1 firman Tuhan berkata, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kepada 7 jemaat. Ini berbicara tentang jemaat lokal. Jemaat lokal itu jemaat setempat. Di kitab Wahyu di pasal 2 itu disebutkan nama-nama jemaat. Yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kanannya dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ada 7 malaikat, ada 7 kaki dian, ialah ketujuh jemaat. Lalu yang menjadi malaikatnya ini siapa? Malaikat itu pemberita. Siapa yang di dalam jemaat memberitakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan? Gembala jemaat. Jemaat yang digembalakan oleh gembala jemaat.
Gembala jemaat itulah yang digambarkan oleh kitab Wahyu ini, malaikat, ketujuh malaikat. Bukan saya bagi gembala sini jadi malaikat, enggak. Ini satu penjelasan bahwa kalau kita merujuk kepada siapa yang memberitakan di dalam jemaat, ya gembala jemaat. Bukankah malaikat Tuhan tugasnya untuk memberitakan pesan dari Tuhan, malaikat Gabriel itu contohnya. Jadi kalau saya menafsirkan ya ketujuh malaikat itu adalah ketujuh gembala jemaat. Pada waktu itu yang ada di Asia Kecil, kalau hari ini ya setiap jemaat lokal yang ada gembala jemaatnya dialah yang digambarkan sebagai malaikat Tuhan itu. Dan tentu bukan malaikat yang kayak malaikat Gabriel atau malaikat Mikael, enggak ya. Ini pemberita firman yang menjelaskan firman Tuhan. Di mimbar inilah gembala jemaat yang menjelaskan firman Tuhan. Itulah sebabnya gembala jemaat di dalam jemaat lokal, yang di dalamnya jemaat Tuhan, jemaat milik Allah digembalakan, ini harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Dengan cara bagaimana? Berguna bagi jemaat. Kehadiran saya dan saudara di dalam jemaat milik Tuhan ini harus berguna. Kita menunjukkan sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan. Orang Kristen yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, namanya saja jemaat, namanya saja orang Kristen. Mengapa orang itu disebut sebagai orang Kristen? Karena dia sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kayak istilah Kristen KTP, Kristen apa, enggak ada. Gitu. Namanya orang Kristen itu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita menyebut orang Kristen, tentulah kita akan melihat bagaimana orang itu hidup seperti Kristus. Dan kita menjadi saksinya. Menjadi berbuah. Menjadi berguna. Jadi kalau kita hadir di dalam jemaat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tunjukkan bahwa kita ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan menunjuk kepada gembala sidang saja, bukan. Tetapi semua kita. Hamba Tuhan. Rasul Paulus memberikan satu penjelasan bagaimana dia berguna bagi jemaat. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12. Tetapi kami selalu ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Rasul Paulus bagaimana dia menjadi berguna di dalam jemaat. Dia bagaikan seorang ibu yang merawat, mengasuh. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar antara kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Seorang gembala jemaat itu harus mengasihi sidang jemaatnya. Yang betul itu kan domba ikut gembala, ya. Gembala memimpin domba. Jadi sebenarnya kalau gembala itu sudah berjalan itu domba mengikuti dia. Itu kan yang gambaran yang betul seperti itu. Yang Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembalaku itu kan, di mana gembala berada di situ dombanya ngikut. Karena domba itu akan diyakinkan bahwa gembalanya pasti akan membawa dia ke tempat yang aman, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan bahkan melewati lembah kekelaman pun sang gembala ada di depan untuk memimpin mereka. Jangan dibolak-balik. Gembala ditanduk-tanduk sama domba sama kambing, ini bahaya ini. Atau gembalanya ngikuti domba ya. Domba itu maunya seenaknya sendiri. Dia bisa terjun ke jurang, dia bisa ditipu daya oleh serigala. Serigala berbulu domba. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup? Harus berguna bagi jemaat Tuhan. Di ayat 9 di kitab 1 Tesalonika pasal 2 ya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu. Kamu adalah saksi
Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Inilah gembala yang baik. Tidak mau jadi beban bagi jemaat. Jangan membebani jemaat, apalagi sekarang situasinya sudah sulit. Sudah susah semuanya, gembala tambah jadi beban, ini bahaya. Harusnya gembala yang meringankan beban. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan kami minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Goalnya jelas. Kita sampai kepada kerajaan dan kemuliaannya. Bertumbuh, berguna, berbuah di dalam jemaat. Karena di dalam jemaat ada gembala jemaat yang mengasihi Tuhan. Yang digambarkan bagaikan ibu yang merawat dan mengasuh. Bagaikan bapak yang memberi nasihat dan menguatkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti berpengalaman menghadapi anak-anak. Jadi kalau minta dirawat, diasuh, larinya ke mamanya. Ya. Kalau minta nasihat, minta penguatan ya ke bapaknya, jangan dibolak-balik. Minta asuh sama bapaknya digendong kemana-mana gitu ya. Jadi kebolak-balik. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk itu mari kita bertekad sebagai jemaat Gloria Kayen. Tekad kita kan selalu menjadi jemaat yang menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita jadi saksinya Tuhan. Melalui perilaku hidup kita. Itulah sebabnya kita bertekad. Setelah kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, mari kita bertekad. Ayo kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Mari kita hidup berguna dan berbuah di mana? Di dalam jemaat lokal. Enggak usah kemana-mana jauh-jauh, itu kejauhan itu. Kadang-kadang orang menjadi tidak masuk akal sehat ya. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa jauh bahkan, sedangkan di dalam jemaat sendiri dia tidak mau menjadi berkat, kan kebalik-balik kayak begitu. Sedangkan bagi bangsa-bangsa sebenarnya dia tidak mau jadi berkat di lokal ini. Maunya yang jauh kan nggak kelihatan, belum tentu terjadi. Yang terjadi inilah di dalam jemaat. Dan itu yang menjadi tekad dan semangat kita. Mari kita berdoa. Mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukan dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji kembali dengan marilah kabarkan Injil. Ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang berdosa. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat
dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya nama-Nya. Kabarkan Injil-Nya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injil-Nya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Catur Ari Kristanto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat berbakti memuliakan Engkau. Kami percaya di dalam Tuhan jerih lelah kami tidak sia-sia. Engkau mengganti dengan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah seluruh warga jemaat, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami semuanya menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, menjadi jemaat yang menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, lindungilah kami dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit dan dari paparan virus. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kami dapat menggunakan waktu kami yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Kami mengakhiri kebaktian kami dan kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus menuntun kami sehingga hidup kami serupa dengan Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus menghibur, menguatkan kami semua sehingga kami dapat berdiri teguh di atas iman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, doa dan penyerahan hidup ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.